Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayah Iman, ayahnya Misha, dalam channel YouTube Ayah Bunda Misha. Kali ini saya akan membahas tentang keputihan. Kenapa bahas keputihan? Karena angka kejadian atau kasus keputihan itu cukup tinggi. Menurut WHO, 75% dari seluruh wanita di dunia itu paling tidak pernah mengalami satu kali keputihan seumur hidupnya. Dan sebanyak 45% mengalami keputihan 2 kali atau lebih. Nah, apa sih keputihan itu? Keputihan adalah cairan yang keluar dari alat genital wanita selain darah. Keputihan itu sebenarnya terbagi dua, yaitu keputihan yang normal atau keputihan yang fisiologis, dan keputihan yang tidak normal atau keputihan yang patologis. Nah, jadi teman-teman harus bisa beda ini, mana keputihan yang normal dan mana keputihan yang tidak normal. Ciri keputihan yang normal yaitu biasanya cairannya bening, kemudian lebih encer, dan juga tidak menyebabkan keluhan, misalkan seperti keluhan gatal atau nyeri saat buang air kecil. Dan juga keputihan normal ini biasanya tidak berbau atau tidak berbau yang menyengat, serta biasanya keluarnya itu tidak terus-menerus, jadi ada masanya. Sedangkan kalau keputihan yang patologis atau keputihan yang tidak normal itu biasanya cairannya itu agak keruh, kemudian juga jumlahnya lebih banyak dan lebih kental, kemudian biasanya ada disertai dengan gejala atau keluhan, misalkan gatal atau nyeri perut bawah atau nyeri saat buang air kecil, dan biasanya disertai bau yang tidak sedap. Nah, kapan nih keputihan yang fisiologis atau patologis? Keputihan fisiologis atau keputihan normal ini biasanya terjadi pada masa subur wanita atau masa ovulasi, atau juga saat menjelang mens atau sebelum mens biasanya terjadi keputihan, atau juga saat terjadi rangsangan seksual. Itu juga dapat menyebabkan keputihan yang fisiologis, keluar pada saat itu saja, tidak terus-menerus. Nah, kalau keputihan yang patologis itu secara garis besar bisa disebabkan oleh dua penyebab, yaitu karena non-infeksi dan yang infeksi. Kalau keputihan yang patologis yang non-infeksi biasanya itu karena neoplasma atau ada tumor atau keganasan di organ dalam kewanitaan. Terus juga misalkan tertinggal benda asing di vagina, atau misalkan tertinggal kondom seperti itu, dan lain-lain. Nah, kalau yang keputihan patologis karena infeksi itu yang tersering adalah yang pertama adalah jamur vagina atau Candidosis vaginalis. Kemudian yang kedua yaitu keputihan yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Bacterial vaginalis. Kemudian penyebab tersering yang ketiga yaitu adalah trichomoniasis. Nah, ini yang sekarang kita bahas yang keputihan patologis yang disebabkan oleh infeksi yang tersering ya. Tadi ada 3 ya. Yang pertama yaitu Candidosis vaginalis atau keputihan yang disebabkan oleh jamur. Nah, penyebab terseringnya hampir 90% Candidosis vaginalis ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kenapa seseorang bisa menderita jamur vagina? Itu ada beberapa faktor resikonya. Itu biasanya karena menderita diabetes, kemudian juga penggunaan antibiotik, terus juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kebersihan dari area kewanitaan, dan juga bisa disebabkan oleh penggunaan pakaian dalam yang ketat dan juga yang tidak menyerap keringat. Nah, ciri-cirinya gimana Candidosis vaginalis atau jamur vagina ini? Yaitu keputihannya biasanya berwarna keputihan seperti yogurt atau susu basi, atau juga dapat menggumpal seperti parutan keju. Dan gejala yang khas dari jamur vagina ini yaitu terutama gejalanya adalah gatal, namun bisa disertai dengan keluhan lainnya. Penyebab keputihan selanjutnya yang kedua yaitu adalah Bacterial vaginalis. Bacterial vaginalis ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Gardnerella vaginalis. Sebenarnya di vagina itu memang ada kuman baik yang menjaga area vagina, yaitu adalah bakteri Lactobacillus. Itu dia fungsinya menjaga agar vagina itu tetap baik, menjaga pH vagina tetap normal sekitar 3,5 sampai 4,5. Namun bila bakteri ini berkurang, maka akan merusak vagina, sehingga vagina dapat disusupi oleh kuman-kuman jahat lainnya. Misalkan kuman Lactobacillus ini berkurang, akan disusupi bakteri Gardnerella vaginalis, maka akan terjadi keputihan Bacterial vaginalis. Nah, ciri keputihan dari Bacterial vaginalis ini yaitu biasanya cairan keputihannya berwarna keabu-abuan, kemudian cairannya itu lengket seperti lem, dan juga baunya seperti bau amis. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini ya. Nah, langsung kita lanjut ke penyebab yang ketiga ya, yaitu trichomoniasis.
Apa itu trichomoniasis? Trichomoniasis adalah keputihan yang disebabkan oleh parasit protozoa Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis merupakan penyakit menular seksual yang salah satu manifestasi klinisnya atau keluhannya adalah berupa keputihan pada wanita. Nah, ciri keputihan trichomoniasis ini berupa cairan putih kekuningan sampai kehijauan, kemudian cairan yang berbau busuk itu yang khasnya, kemudian cairan keputihannya biasanya itu berbuih atau berbusa. Kemudian ada rasa sensasi gatal atau nyeri pada area kewanitaan. Oh ya, dari ketiga keputihan yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu bisa saja tidak bergejala, makanya bisa dianggap remeh atau dianggap tidak masalah karena tidak menunjukkan gejala. Padahal salah, sebaiknya kalau ada keputihan apalagi cenderung ke ciri-ciri patologis sebaiknya diperiksakan ke dokter dan diobati. Nah, sekarang kita ke pencegahan dan pengobatannya ya. Pencegahannya itu berdasarkan penyebabnya, yaitu misalkan tadi yang candidosis vaginalis atau jamur vagina, yaitu obati penyakit diabetes, kemudian juga jangan sembarangan mengkonsumsi antibiotik, harus sesuai dengan resep dokter, kemudian juga jangan menggunakan pakaian yang ketat, menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun atau menyerap keringat agar area kewanitaan itu tidak lembab. Kemudian juga jaga kebersihan area kewanitaan. Kemudian juga yang bakterial vaginalis, yaitu jangan mengkonsumsi antibiotik sembarangan, harus sesuai dengan resep dokter, karena dengan menggunakan antibiotik sembarangan itu dapat membunuh kuman baik yang ada di vagina. Kemudian kalau yang trichomoniasis, karena trichomoniasis ini adalah penyakit menular seksual, yaitu berarti pencegahannya itu harus berhubungan seksual secara aman atau tidak berganti-ganti pasangan. Nah, terus bagaimana apabila menggunakan cairan pembersih kewanitaan? Apakah boleh? Nah, kalau menurut saya boleh-boleh aja, namun penggunaannya jangan terlalu sering. Gunakan sesekali aja dan gunakan cairan pembersih kewanitaan yang pH-nya sesuai dengan pH vagina, yaitu yang pH-nya sekitar 3,5 sampai 4,5. Karena pH segitu tuh terbilang itu pH-nya asam. Nah, kalau pH-nya tidak sesuai itu atau menggunakan pH yang basah, maka akan merusak vagina atau akan membunuh kuman lactobacillus itu. Jadi harus menggunakan pembersih yang sesuai. Nah, kemudian bagaimana pengobatannya, Dok? Nah, pengobatannya pun juga harus sesuai dengan penyebabnya. Nah, untuk tahu penyebabnya itu sebaiknya diperiksakan ke dokter. Kemudian bila perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium nanti oleh dokter gitu. Jadi tahu nih penyebab pastinya keputihan itu apa, baru diberikan obatnya. Bila penyebabnya jamur nanti diberi anti jamur, bila penyebabnya bakteri diberikan antibiotik, bila penyebabnya tadi trichomonas ini adalah parasit protozoa nanti diberikan anti parasit kayak gitu ya. Nah, Dok, bagaimana kalau mengidap keputihan, terutama yang keputihan patologis tapi tidak diobati? Efek buruknya yaitu dapat menginfeksi organ-organ dalam pada kewanitaan. Bila terjadi pada wanita hamil, itu dapat menyebabkan kelahiran prematur. Kemudian selain itu tadi penyebabnya salah satunya adalah keputihan trichomoniasis, ini adalah penyakit menular seksual. Nah, apabila tidak diobati kemudian berhubungan seksual akan menularkan pada pasangannya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini yaitu yang terpenting adalah teman-teman itu bisa membedakan mana keputihan yang fisiologis atau normal dengan keputihan yang patologis atau yang tidak normal. Nah, cukup sekian video Ayah Bunda Misha ini, semoga bermanfaat. Boleh di-share ke teman-teman yang lainnya agar banyak yang aware tentang keputihan, dan juga silakan di-like. Kemudian jika ada yang kurang jelas boleh tulis pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa di-subscribe. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dadah!